Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Wah, tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai kebaktian sekolah minggu online. Tentunya semuanya sudah siap untuk ikut ibadah kali ini. Ya, kita akan mulai dengan lagu Hello Hello, Halo Halo Ola Ola. Nah, ini adalah lagu baru, tapi adik-adik bisa lihat videonya, kemudian ikuti gerakannya. Yuk, kita akan nyanyikan sama-sama. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa. Kita akan minta pertolongan Tuhan supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengucap syukur karena Engkau sudah baik buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ikut ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Semuanya ini hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga kami juga semua boleh bersuka cita hari ini untuk dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, karena kita tadi sudah menyapa dengan hello hello, kita akan melanjutkan dengan pujian bersukacita karena Yesus. Ya, kita akan nyanyikan semua sama-sama. Sukacita
kita bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacitaku bertemu dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesusku. Hosana-nya, 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 hosana-nya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat semua? Yuk, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipatkan tangannya dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam hidup ini. Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Bapa di sorga, sempurnakanlah doa ini, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita saksikan tayangan berikut ini. Adik-adik, siapa yang pernah melihat orang marah? Mungkin mukanya merah, matanya melotot, dan suaranya keras. Biasanya di rumah adik-adik suka marah atau tidak? Siapa yo yang suka marah pada saudaranya, kakak, atau adiknya? Setelah bertengkar, biasanya kalian tidak mau berbicara satu sama lain. Nah, adik-adik, di dalam cerita Alkitab hari ini diceritakan juga ada seorang yang marah besar, namanya Esau. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Iya, Esau adalah kakak dari Yakub. Setelah Yakub menipu ayahnya untuk mendapat berkat, Esau marah kepada Yakub karena ia telah kehilangan berkat hak kesulungannya. Esau tidak diam saja loh adik-adik, ia ingin membalas dendam kepada Yakub. Ribka, ibu mereka, mengetahui hal ini. Lalu Ribka meminta Yakub untuk lari ke rumah Laban di Haran.
sampai amarah Esau surut. Lalu Yakub pun berangkat dari rumahnya di Berseba menuju ke rumah pamannya di Haran. Sendirian loh adik-adik, padahal ia belum pernah meninggalkan rumah dan keluarganya. Hati Yakub penuh kekhawatiran karena takut dikejar oleh Esau dan perjalanan sangat jauh dan penuh bahaya. Bagaimana selanjutnya dengan Yakub ya adik-adik? Mari kita saksikan film berikut ini. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. "Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Adik-adik, setelah kita menyaksikan film tentang Yakub, Yakub tuh melarikan diri kemana ya? Ya, dia melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Haran. Hati Yakub saat itu sangat khawatir, takut dikejar oleh kakaknya Esau, dan perjalanan sangat jauh dan penuh bahaya. Setelah dia berjalan, kemudian sudah malam. Adik-adik, Yakub
membaringkan dirinya pada sebuah batu. Adik-adik tahu, pada saat itu dia bermimpi. Dia melihat sebuah tangga yang sangat tinggi sampai ujungnya ke langit. Dan dia melihat malaikat-malaikat Tuhan turun naik pada tangga itu. Dan adik-adik tahu, terdengarlah suara. Suara siapa ya adik-adik? Suara Tuhan. Tuhan berkata, "Hai Yakub, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak. Aku akan memberkati engkau. Tanah yang kau berbaring akan menjadi milikmu. Dan keturunanmu akan banyak seperti debu. Kemudian bangsa-bangsa akan diberkati melalui engkau." Ada satu berkat lagi adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak tadi? Ya, Tuhan berjanji bahwa akan melindungi dan menyertai Yakub dimanapun Yakub berada. Dan Tuhan berjanji bahwa Yakub akan kembali ke negerinya. Adik-adik, setelah Yakub terbangun dari mimpinya, hatinya penuh damai karena dia sadar bahwa Tuhan menyertai dan melindungi dia. Kemudian Yakub dia mengambil batu di mana dia berbaring tadi dan dia menuangkan minyak di atasnya sebagai tugu peringatan. Adik-adik, kota Luz dirubah namanya menjadi kota Betel. Adik-adik, ibu mau bertanya nih, adik-adik pernah nggak takut, khawatir? Mungkin adik-adik takut kegelapan. Atau adik-adik takut seorang diri di rumah. Mungkin papa mama ada keperluan di luar. Wah, kalau adik-adik takut kegelapan atau takut seorang diri atau takut apapun, ingat firman ini ya adik-adik. Bahwa Tuhan yang menyertai dan melindungi Yakub adalah Tuhan yang sama akan melindungi dan menyertai adik-adik. Bisa melalui orang tua, saudara, teman, siapapun yang Tuhan kirim untuk menyertai kita. Ya adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Lipatkan tangan dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh belajar seperti Yakub untuk tidak takut. Karena Tuhan juga akan menyertai kami di dalam hidup kami. Tuhan sertai adik-adik kami Tuhan. Tuhan sertai kakak-kakak, orang tua dan semua orang yang percaya Tuhan. Untuk selalu di dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Tuhan berkati Tuhan orang tua dari adik-adik. Sehingga mereka juga boleh menjadi teladan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, tolonglah kami di minggu yang baru, agar kami Tuhan dilindungi, diberi kesehatan yang baik. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya perjanjian lama ya adik-adik. Yesaya 41 ayat 10a. Bunyinya, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Sekali lagi adik-adik, Yesaya 41 ayat 10a. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Kata "aku" di sini artinya Tuhan. Engkau artinya adik-adik, kakak, dan semua orang yang percaya. Kata Allahmu menjadi Allahku. Ayo adik-adik kita baca sekali lagi ya. Kata engkaunya diganti dengan nama adik-adik.
Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai. Janganlah bimbang, sebab Tuhan ini Allahku. Adik-adik bisa menghafal sendiri ya, atau dibantu papa dan mama. Adik-adik ingatlah selalu akan firman ini. Adik-adik tidak usah khawatir atau takut karena Tuhan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tetap semangat ya, rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Adik-adik, sekarang kita akan lanjut dengan persembahan dan aktivitas bersama Ibu Lina. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan nanti ke dalam amplop. Ya, dikumpulkan nanti kalau kita mulai dengan ibadah kebaktian di gereja kembali. Nah, saat kita akan menyanyikan pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan satu kali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih juga ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui orang tua kami, melalui papa mama. Kami juga hari ini boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan mau berkati persembahan ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas kita minggu ini kita akan membuat malaikat ya seperti ini. Ya, ini khusus untuk kelas TK, A dan TKB. Ya, kita akan gunting gambar malaikat ini. Kemudian adik-adik boleh warnai ya. Nah, ini adalah sesudah digunting. Adik-adik nanti warnai. Nanti kita akan siapkan juga sedotan. Ya, kita akan sedotan, kita akan gunting. Kita gunting di belakang gambar malaikat, kemudian kita tempel dengan selotip, ya. Nah, nanti seperti ini hasilnya, ya. Kita siapkan juga benang. Lina pakai benang wol ya. Kita akan masukkan ke dalam sedotan tadi.
Ya, satunya lagi di sebelahnya ya. Oke, ya, benangnya dimasukkan, kita akan gantung ya. Mungkin adik-adik bisa gantung di pegangan pintu, boleh ya. Nah, kemudian adik-adik boleh mainkan. Nah, dia naik, dia turun, dia naik lagi, tarik, dia turun lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, oke, untuk TKA dan TKB sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Nanti ada fotokopi seperti ini, gambar telapak kaki. Nah, kita akan gunting ya. Kita akan gunting sesuai dengan garisnya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti adik-adik boleh warnai ya. Warnai sesuka adik. Adik mau warna apa? Sudah diwarnai, adik-adik kemudian ambil benang wol juga. Adik-adik kemudian kita tempel di sini. Ya, kita pakai lem. Nah, udah lem, kita lem seluruhnya. Nah, kemudian kita akan gabungkan ya telapak kaki tadi. Ya, seperti ini adik-adik. Ya, adik-adik boleh gunting. Kemudian tempel lagi yang berikutnya. Ya, adik-adik boleh pasang 3. Ya, nanti kemudian di atasnya adik-adik siapkan karton. Kemudian siapkan juga spidol. Kita akan tulis dengan kalimat Yesus. Nah, adik-adik nanti boleh yang benang tadi kita tempel di belakangnya. Ya, dengan selotip juga. Nah, Bu Lina sudah siapkan sesudah jadi ya. Ya, seperti ini adik-adik. Ini adik-adik juga boleh pasang nanti ya di kamarnya, digantung ya seperti ini. Ya, ini jejak tapak kaki yang mengiringi, yang mengikut Yesus. Adik-adik harus tetap setia ya mengikut Yesus. Nah, demikianlah aktivitas kita pada minggu ini. Nanti kalau sudah selesai, sudah jadi, bisa difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Baik adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membuat aktivitas, ya. Nanti aktivitasnya dikirim melalui WA, minta tolong mama dan papa ya. Kita akan melanjutkan lagi untuk penutupnya, bahwa firman Tuhan mengajarkan tadi apa? Bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Kita juga akan terus berjalan bersama dengan Yesus. Ya, sebagai lagu penutup kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, kita akan berdoa, kita akan menutup kebaktian kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik buat kami. Kau sudah pimpin akan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan juga untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pimpin kami juga supaya minggu depan kami boleh kembali beribadah bersama-sama pada ibadah online kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga firman Tuhan tadi juga boleh masuk di dalam hati kita. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah.